Selamat malam teman-teman. Kemarin saya kedatangan tamu, yaitu perusahaan yang biasa ekspor mainan. Jadi pasarnya memang luar negeri ya, pasar ekspor. Dia sudah pegang order untuk kirim ke luar negeri. Nah sekarang dia sedang mencari supplier untuk bisa mengisi pesanan tersebut. Dia datang ke sini melihat toko, melihat gudang, tapi yang utamanya dia adalah ingin melihat workshop saya. Ya memang workshop saya memang masih kecil ya, tapi saya perlihatkan saja apa adanya. Apa pelajaran yang bisa kita tangkap dari sini adalah bahwa pasar mainan edukatif dari kayu ini masih sangat luas. Berikut adalah video dari kunjungan tersebut. Pabrik datang ke workshop saya nih, itu pabrik Korea ya Bu? Dari Hongkong. Hongkong? Ya. Pabrik mainan? Ini sedang survei cari supplier gitu Bu? Ya betul. Cari supplier. Cari supplier untuk toy modern toy Pak. Modern toy. Mau dikirim kemana Bu? Rencana di Amerika Pak. Amerika. Cuman kapasitasnya kita butuh besar. Butuh besar. Seberapa besar Bu? Kita order ada 92 on hand. 92.000 Pak. 92.000. 92.000 set. 92.000. Sudah di tangan. Sudah di tangan. Waduh. Mereka datang bertiga ya. Ada dari purchasing manager, kemudian ada juga dari kalau nggak salah itu divisi comply itu, divisi kepatuhan bilang ya. Kemudian satu lagi saya tidak menanyakan dari mana, dari divisi apa. Yang dari divisi comply itu menerangkan tentang pekerjaannya, apa-apa yang diperlukan untuk bisa ekspor. Bahwa untuk ekspor itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi memang ada banyak kebutuhan, keperluan administrasi dan lain-lain ya. Terutama untuk mainan ya, karena standar mainan itu cukup tinggi. Ya adalah karena terkait dengan keamanan untuk anak juga. Jadi kalau di Indonesia ada SNI dan tiap-tiap negara itu punya standar masing-masing. Kalau di Eropa itu ada EN71, di Amerika ada ASTM. Nah itu biasanya perusahaan-perusahaan ekspor itu meminta standar-standar itu bisa dipenuhi ya. Kalau kami memang masih skala kecil ya. Jadi tapi berusaha lah untuk bisa memenuhi. Sekarang masih dalam tahap belajar dulu aja. Saya sharing informasi tersebut di video kali ini. Untuk diketahui bahwa kami sudah beberapa kali kirim sampel ke luar negeri dan semuanya sebenarnya lulus. Cuman ya memang karena kapasitas produksinya masih belum cukup ya, kita masih memprioritaskan pasar domestik ya. Karena itu juga merupakan, kalau dari sisi devisa kan itu juga merupakan substitusi impor sebetulnya kan. Memang pelan-pelan kita tingkatkan kapasitas produksi untuk produsen lokal. Ada usaha ke sana, tapi ya memang mungkin nanti manajemennya harus sudah berubah ya, bukan saya lagi. Tapi mungkin ada yang lebih handal. Nah, ini pelan-pelan kita cari ya, kita cari. Pelan-pelan bukan kita cari ya, sesuai dengan kondisi aja lah ya, kondisi pasar, kondisi ekonomi. Tapi yang intinya adalah selain kapasitas produksi, memang juga kapasitas manajemen harus diperbaiki di tempat kami. Pelan-pelan ya. Saya tidak ingin tergesa-gesa juga, tapi ya yang penting ada progres. Demikian saya sharing video yang dapat saya tangkap, apa-apa kebutuhan yang diperlukan untuk jika kita ingin bisa ekspor mainan. Demikian saya sharing videonya. Terima kasih. Compliance, kepatuhan. Jadi tugasnya Bapak apa tadi, mengecek kepatuhan supplier gitu? Iya, jadi standar yang ada, persyaratan yang ada itu harus dipenuhi. Kita kan ada standar dari pemerintah maupun dari customer. Customer kan pasti internasional. Kita ada ICTI namanya, untuk toys. IETP sih namanya sekarang, ICTI Toy Ethical Program. Jadi setiap tahun itu ada auditnya gitu Pak. Jadi kalau kita nanti akan ada place order ke sini pun kita pasti ada auditnya Pak, dari tim.
COC, compliance, COC, sama quality. QC. Ribet tuh Bu. Enggak sih, standar aja Pak. Standar ISO, kebersihan dan lain-lain. Kalau dari segi social compliance itu mulai dari tenaga kerja, bayaran gaji, BPJS, pokoknya peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. ISO 9001 kan bagaimana menjamin mutu produknya. Kalau misalnya Bapak udah punya ISO 9001, image-nya itu udah bagus. Ya, ibaratnya kalau produk Bapak itu udah terjamin. Nah, kalau misalnya Bapak udah mau merintis ISO, lebih baik dilanjutkan Pak. Tanggung Pak. Gitu. Ya, tapi tadi itu kalau apa namanya malas atau gitu kali ya, sudah cukup gitu Bu ya, kurang bagus ya. Kurang Pak. Harus semangat Pak. Harus Bahwa saya dari generasi saya kalau menurut saya harus ganti manajemen yang punya inovasi gitu Pak, biar nanti lebih berkembang lagi. Ya potensinya cukup besar kalau untuk kayu mainan Illusion Toys itu. Harus ningkatin kapasitas ya Pak ya.